proses pendidikan, maka dengan ini diputuskan Yusuf Mansur alias Jaman Nur Khotim Mansus dinyatakan tidak lulus, tapi di bidang teknopreneur, dan Allah memudahkan kami menyusun disertasi ini karena kita langsung nukik, cuman ngumpulin data dan menunjukkannya kepada publik nilai yang terjadi di darurat dengan segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa menjadi penelitian di masa yang akan datang dan dikembangkan, lalu bisa di copy paste ke seluruh pesantren. Dan kami juga tidak merasa sebagai pengawal, karena senior kami seperti Darun Naja yang hari ini hadir, yang menjadi guru kami, Gontor dengan segala macam rupa, Sido Kiri, alumni pesantrennya Ki Khalil. Nah, kami belajar kepada mereka. Oke. Dapatan yang kedua, ditemukan 10 isu kan. Dan 10 isu ini diperoleh dari interview. Ya. Tetapi 10 isu ini didapati berbeza dengan isu yang diperoleh daripada SLA. Nah, jadi sebenarnya yang isu yang mana satu yang you want to refer to? ya. Adakah isu yang diperoleh daripada interview atau isu yang diperoleh daripada SLA? Interview ini problemnya memang terkait sama mental, Prof. Ya. Ketika Ketika interview, memang mental dunia pesantren ini memang mental proposal. Jadi pasti berbeda dengan SLA. Nah, ketika interview lebih kepada curhat, modal, bantuan, gitu-gitu. Itu yang membedakan. Nah, kemukakan masalahnya lebih bersifat personal experiences. Jadi ketika SL kan memang udah data dari codingnya, apanya gitu. Itu mungkin yang membedakan. Tapi benang merahnya sih semua cuma perlu ada aturan yang jelas, Prof. Ada aturan yang jelas, dan kita bersyukur di Indonesia udah ada undang-undang nomor 18 tahun 2019 yang mudah-mudahan nanti makin sempurna di tahun-tahun yang datang. Saya dapati bahwa banyak pesantren di Indonesia, tetapi kajian yang dilakukan banyak berlaku di India. India? Ya. Betul. Betul kan? Ya. So, di mana scholars yang ada di Indonesia ini, adakah mereka tidak membuat kajian tentang pesantren sehingga tidak banyak yang boleh dirujuk tentang pesantren? Itu dia, Prof. Jadi kelemahan kita juga ada di posisi jurnal. Nah, ini jurnal ini juga mungkin harus ada pelatihan tersendiri lagi buat teman-teman penulis supaya kita banyak dikutip. Tapi ada disertasi teman-teman, misalkan kayak disertasi Ketan Mizi di bimbingan Prof. Armai, Profit dan lain-lain. Ada disertasinya Dr. Anwar Sani yang sudah mulai banyak dikutip, Prof. Jadi karena realita gitu, realita di pesantren Indonesia. Kalau nggak salah sudah ada juga seorang syekh dari salah satu kampus di Riau yang kemudian meneliti di Indonesia dengan pakai rujukan teman-teman penulis dari Indonesia. Sebenarnya sih sudah ada, cuma memang ini masalah tradisi kali. Yang mudah-mudahan bisa lebih ke Indonesiaannya bisa lebih. Saya sepakat itu benar, kenapa harus ke sana gitu. Betul. Dan pertanyaan saya yang terakhir adalah polisi kan, kebijakan. Polisi. Sebab saya tidak nampak polisi, ada significant polisi yang ya justru karena memang belum ada, Prof. mau dimunculkan daripada kajian ini. Iya, ini kita baru mau ngomong, ini baru sampai rekonisi. Ini Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 kan baru kemarin, gitu. Nah, kita mau nganterin, mau membuka ke masyarakat semua. Udah ada loh. Kita kawal rame-rame. Kami di MM sendiri baru sifatnya sosialisasi sampai ke peraturan Menteri Agama. Jadi emang ini sesuatu yang baru, Prof. Sesuatu yang baru
sesuatu yang harus kita syukuri pencapaiannya pada sampai hari ini. Kita di Indonesia memiliki hari santri, di Indonesia sekarang kemudian ya rekognisi ini terasa penting, misalkan kayak Kiai Kafa, Prof. Zila. Kiai Kafa, siapa yang tidak tahu kalau di dunia pesantren di Indonesia? Gak mungkin nggak tahu orang tentang Kiai Kafa Lirboyo. Tapi beliau harus berhenti jadi rektor gara-gara peraturan yang butuh A, B, C, dan D, sehingga beliau tidak bisa menduduki menjadi rektor. Nah, lewat peraturan ini nanti yang saya dengar dari berbagai kemudian kalangan dan diskusi, nanti akan dicarikan satu jembatan gitu, Prof, yang memungkinkan seorang misalkan yang jagoan kitab gitu, tapi dia tidak punya ijazah S1 sastra Arab, tapi diakui. Rekognisi kalau masyarakat ya pasti merekognisi, tapi kalau ketika lari ke formal, nggak ada rekognisinya. Jadi kalau saya tidak mampu menjabarkan, pertama memang kami sempitin dulu, dan sifatnya adalah rekomendasi. Bagaimana kemudian turunan ini kita bisa lihat di ini, Prof, kita bisa lihat di perumusan masalahnya sampai kemudian tujuannya, sampai nanti kesimpulan bahwa salah satu kesimpulannya adalah ya mari kita kawal, kita syukuri dulu, kita kawal, dan kemudian kita dorong agar ada banyak turunan dari undang-undang itu yang insya Allah nanti sangat bermanfaat buat ekosistem pesantren, terutama kalangan santri di seluruh pesantren di Indonesia. Rapat yudisium, sidang terbuka, promosi doktor pada program doktor ilmu ekonomi dengan mempertimbangkan prestasi, ketekunan, ketelitian, dan kesungguhan serta semangat Prof. Medus dalam menjalankan proses pendidikan, maka dengan ini diputuskan Yusuf Mansur alias Jampan Nur Khotim Mansus dinyatakan tidak lulus, tapi dicoret jadi lulus. Tidak lulusnya dicoret jadi lulus. Dengan pendidikan kelulusan sangat memuaskan, dengan IPK 3,54. Kepadanya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor sesuai dengan hak dan kewajibannya serta kehormatan yang melekat pada gelar tersebut. Maka saya pertama orang yang bergelar doktor misalnya. Jadi Dr. Yusuf Mansur alias Jampan Nur Khotim Mansur, NIM 221021916003, adalah dokter ke-781 pada program doktor ilmu ekonomi Universitas Sakti dan merupakan doktor konsentrasi kebijakan publik yang ke-65. Selanjutnya penyerahan surat keterangan lulus yang akan disampaikan oleh Ketua Penguji. Kami silakan. Kami persilakan untuk kembali ke podium. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan ini kami persilakan. Terima kasih. Kami silakan. Alhamdulillah, segala rasa terima kasih dan pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berterima kasih juga kepada seluruh wasilahnya wasilah yang Nabi Muhammad SAW, dan mengirimkan salawat dan salam buat beliau dan buat orang tua kami tercinta yang hari ini hadir. Ada ayah mertua, ada ibu mertua, ada istri tercinta Siti Maimunah, dan ada anak kami Yada Kumikun Hafiz Aisyah, alhamdulillah, dan pimpinan Darul Quran serta orang tua semua yang hadir dan kerabat. Dan rasa terima kasih tertinggi benar-benar saya anggap guru banget guru, Prof. Zila, Prof. Nora, Prof. Yuswar yang hari ini tidak hadir,
dan juga para penguji yang bukan cuma menguji tapi prosesnya membimbing kami, Prof. Agi yang bahkan dari hasil bimbingan beliau sudah hadir 5 buku Prof terkait dengan Kolbu dan Ghazali. Terima kasih banyak jazakumullah, dan sudah dipublish online. Guru kami Kiai Khalil nggak nyangka surprise, alhamdulillah udah hadir menemani adiknya ini dari mulai dulu canda-canda di Mekah tentang dokter sampai sekarang kejadian alhamdulillah. Gus Yon, Dr. Yon, terima kasih banyak jazakumullah. Putri dapat bonus tadi, saya dapat pantunnya. Kok tangan buat Putri udah pantun ya. Insya Allah. Dan tentu saja ketua penguji kami yang mulia Prof. Willy, terima kasih, dan seluruh dosen-dosen yang tidak hadir yang mewarnai perjalanan sampai hari ini dari mulai S2 sampai dengan S3. Terima kasih buat Pak Rektor, salam buat Pak Rektor yang terdahulu dan yang sekarang Pak Kada. Terima kasih banyak Trisakti sudah memberikan kesempatan kepada kami dan kepada Darul Quran, dan pada Budina, Anang dan kawan-kawan di belakang saya dengan izin Allah dan seluruh sivitas akademikanya Darul Quran. Terima kasih banyak para pimpinan-pimpinan lembaga yang hadir pada hari ini. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Jazakumullah sangat jasa, teman-teman media juga. Tentu ini bukan pencapaian rasanya. Ini baru awal lagi dari ketertarikan kami terhadap semestanya pesantren yang memang ternyata luar biasa. Minta doanya, mudah-mudahan ini bisa menggerakkan menjadi gelombang baru penulisan dan segala sesuatu yang sifat akademisi yang bersumber nanti dari sumur pesantren yang tidak pernah habisnya, insya Allah. Terima kasih banyak kepada netizen juga, terima kasih. Karena biar gimana motivasi dari teman-teman itu yang membuat saya dan izin Allah ada di sini. Dan keluarga kami juga dari Al Mansur, alhamdulillah ada kakak saya, ada adik-adik kami, Ridho, Husnul, Ella, semuanya. Ada guru-guru kami yang mulia, jadi kecil juga. Lagi-lagi tidak bisa saya sebut satu persatu. Pokoknya terima kasih banyak. Doain ini bukan akhir tapi awal perjalanan menuntut ilmu yang lebih banyak lagi. Demikian, terima kasih banyak dan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan saya selama kuliah, dan maafin juga kalau saya ngomongin Bu Nora di belakang juga sama Sani terutama. Sani suruh saya sabar kalau ngadepin Bu Nora, sabar. Tapi emang perlu jadi ada kenangan, ada dramanya. Makasih atas kesabaran membimbing saya, dan mudah-mudahan saya tidak mengecewakan sebagai murid, sebagai mahasiswa, sebagai alumni, dan mudah-mudahan manfaat ilmunya lahir batin dunia akhirat. Terima kasih banyak, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan agenda promosi telah selesai, dan dengan ini saya tutup. Bapak Ibu